Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini untuk analisa sistem yaitu melanjutkan mengenai materi minggu kemarin, yaitu mengenai metode perancangan atau analisa perancangan menggunakan metode terstruktur, yaitu metode-metode yang digunakan sesuai dengan urutan-urutan atau pembuatan diagram-diagram. Yang digunakan untuk diagram metode ini yaitu yang pertama kita pelajari, yaitu diagram aliran data atau DAD, dan dalam bahasa Inggrisnya yaitu DFD, data flow diagram. Nah, untuk membuat data flow diagram kita gunakan Microsoft Visio. Silakan dibuka menu file, kemudian pilih new, bisa menggunakan pilih flowchart, kemudian basic flowchart. Kalau ingin menggunakan pembuatan flow map, maka bisa menggunakan simbol-simbol flowchart seperti ini ya. Jadi flow map yang sebelumnya pernah mungkin dipelajari di mata kuliah yang lain, membuat flow map bisa menggunakan ini. Untuk sekarang yaitu pembuatan DFD, silakan tambahkan shape atau bentuk simbol-simbolnya, yaitu dari flowchart pilih ada miscellaneous flowchart shape. Nah, dari sini kita sudah dapat beberapa simbol yang digunakan untuk membuat DFD. Nah, DFD ada beberapa tingkatan. Jadi data flow diagram itu terdiri dari beberapa level. Diagram yang pertama yaitu diagram konteks. Kemudian yang kedua yaitu diagram 0 atau diagram level 1. Diagram level 1 atau diagram rinci level 1 atau disebut juga dengan diagram 0. Jadi diagram 0 itu adalah rincian dari diagram konteks. Yang selanjutnya yaitu diagram rinci level 2 ya, atau rincian dari level sebelumnya yaitu level 1. Yang pertama sekarang kita coba membuat diagram konteks ya, level yang pertama itu diagram konteks. Adapun untuk DFD, simbol-simbol yang digunakan yaitu kita tambahkan, ini adalah sebuah simbol untuk proses, kemudian simbol external entity seperti ini simbol yang digunakan. Kemudian ada simbol data store. Data store itu yang ini bisa gunakan atau bisa gunakan open rectangle. Jadi data store itu ada dua versi, ada yang ini dan ada juga yang ini. Kemudian simbol yang terakhir itu adalah konektor. Ini ya. Ini konektor, atau bisa juga menggunakan konektor yang ini. Seperti ini. Sebut konektor atau arus data. Jadi arus data itu menunjukkan data yang mengalir dari proses ke entitas atau dari proses ke data store. Jadi kalau kita pilih misalkan data store-nya, kita pilih yang ini ya. Nah, ini ada arus data, garis yang menghubungkan ini dengan ini dengan ini. Tidak boleh menghubungkan ini hubungkan dengan ini, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada menghubungkan antara entitas luar dengan data store, atau entitas
luar, misalkan di sini entitas luar E1, kemudian contoh misalkan kita copy yang ini, ada dua entitas. Nah, tidak boleh juga menghubungkan antar entitas seperti ini. Ya, jadi tidak boleh menghubungkan antar entitas dan menghubungkan entitas dengan data store. Jadi tidak boleh ini dan ini ada penghubung atau konektor atau arus data. Tidak boleh seperti itu. Jadi simbol-simbol yang digunakan untuk DFD itu adalah ini sebuah proses. Kalau di dalam diagram konteks ini adalah sistem. Kemudian ini entitas luar. Entitas luar atau disebut juga kalau di dalam sistem yang kita lakukan observasi ke perusahaan, entitas luar itu adalah sebuah objek di sekitar sistem, bisa bagian dalam perusahaan, departemen, atau sebutan-sebutan bagi jabatan-jabatan orang-orang yang ada di sekitar sistem. Maka itu disebut juga dengan external entity atau entitas luar. Misalkan kalau sistemnya di perusahaan, misalkan ada sistem informasi manajemen perusahaan atau manajemen atau akuntansi atau keuangan dan lain sebagainya, maka ada entitas luar, misalkan karyawan, maka itu yang disebut dengan entitas. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah DFD khususnya level 1 ini, yaitu membuat diagram konteks. Nah, kita coba. Dalam diagram konteks itu yang digunakan hanya proses atau sistem, kemudian ada entitas luar, dan ada entitas luar kedua kalau jumlah entitas luarnya hanya 2. Kalau 4, misalkan kita buatnya seperti ini. Misalkan ini E1, ini E2, ini E3, ini E4. Maka di dalam diagram konteks itu diagram yang memperlihatkan antara sistem dengan entitas luar itu ada hubungan atau konektor atau disebut juga arus data yang masuk dan keluar dari sistem yang berasal datanya dari entitas. Jadi diagram konteks itu hanya memperlihatkan masuk dan keluar di sistem ke sebuah entitas. Misalkan masuk ke entitas 2, keluar dari entitas 2 seperti ini. Ini yang disebut dengan entitas luar. Ini entitas luar, entitas luar, entitas luar. Diagram ini menunjukkan diagram konteks secara general sistem yang ada di sebuah perusahaan mengenai sebuah pengelolaan data. Maka ada sebuah diagram yang disebut dengan diagram konteks. Jadi ini adalah sistem, ini adalah entitas luar, dan ini entitas dalam. Dimana kalau cuma 2, ya mungkin 2 kita hapus. Jadi kalau 2, kalau 3 entitasnya itu tergantung dari
analisa kita mengumpulkan data, entitasnya berapa yang ada dalam sistem yang akan kita teliti itu. Nah, dalam diagram konteks, proses di sini kita jadikan sistem dengan label, kita tulis sistem informasi penjualan. Maka entitasnya misalkan di sini ada pembeli, di sini ada sales. Nah, ini data-data yang mengalir dari pembeli ke sales, maka kita tulis di sini misalkan list pesanan barang. Ini daftar kiriman barang yang dipesan, daftar kiriman barang yang dibeli. Nah, jadi arus data itu ada label seperti ini ya, ditulis. Ini ditulis juga, kalau banyak bisa menggunakan tanda strip atau pakai angka seperti ini. Jadi di dalam ini tuh ada dua. Kalau ini misalkan ada satu seperti ini, maka list pesanan barang akan dikirim datanya dari pembeli masuk ke sistem informasi penjualan. Jadi pesan barang dulu ya. Atau misalkan ada lagi data dari pembeli itu adalah daftar barang dibeli. Nanti oleh sistem akan dikirim data barang yang sudah dipesan, yang sudah dibeli itu akan dikirim ke pembeli. Atau bisa juga nanti ada misalkan 3 notifikasi pembelian barang, 4 misalkan faktur pembelian barang. Ini data-data yang kita tulis di sini, berarti dalam satu arus data itu terdiri dari 4 seperti ini. Nah, satu lagi sales misalkan dari sales itu apa sih yang akan dikirim datanya dari sistem ke sales, atau dari sales mengirimkan data apa sini ke sistem. Nah, ini tinggal ditulis satu misalkan, ini misalkan data atau biodata sales seperti ini. Berarti sales nanti mengirimkan biodata sales yang akan disimpan dalam sistem informasi penjualan. Nah, dari sistem informasi penjualan nanti misalkan apa nih yang akan dikirim ke sales. Nah, kalau tidak ada, ini bisa dihapus karena data tidak dikirim. Misalkan tidak ada data yang dikirim oleh sistem ke sales, maka ini yang disebut dengan namanya itu diagram konteks. Jadi diagram yang memperlihatkan masukan dan keluaran dari sistem masuk ke entitas luar memberikan data ke sistem. Nah, itu kira-kira bagaimana cara membuat diagram konteks. Silakan dicoba untuk tugas yang harus dikerjakan, yaitu mencari topik sistem informasi apa yang akan dibuat, kemudian digambar diagram konteks terlebih dahulu. Demikian materi hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya, dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.